Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga Kusuma dengan NPM 33311190035. Saya dari jurusan Teknik Mesin 2019. Saya berasal dari kelompok B dan tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas yang diberikan dari praktikum gambar mesin. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa toolbar yang terdapat di SolidWorks. Nah, yang pertama ada toolbar sketch. Nah, di sini yang pertama ada line. Line ini fungsinya untuk membuat garis lurus. Ada line biasa, ada center line untuk membuat garis tengah. Terus di sini juga ada rectangle. Rectangle ini untuk membuat kotak. Arahnya bisa disesuaikan dari center atau dari corner. Terus ada juga di sini circle. Circle ini untuk membuat lingkaran. Nah, terus juga di sini ada arc. Arc ini untuk membuat garis lengkung, tapi dia mempunyai satu garis acuan atau titik acuan. Terus di sini ada polygon. Nah, polygon ini fungsinya untuk membuat segi banyak. Jadi ntar kita tentukan seginya mau berapa. Terus di sini juga ada slot. Strike slot ini fungsinya untuk membuat yang pinggir-pinggirnya itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, dan dia terhadap satu garis acuan juga, nanti satu garis itu yang menjadikan ukurannya. Terus juga di sini ada text, tentu saja untuk membuat suatu tulisan. Di sini ada trim entities untuk memotong suatu garis sketsa. Di sini ada convert entities, offset entities. Terus di sini juga ada mirror entities untuk memirror atau menggandakan benda atau geometri dari satu tempat ke tempat yang berlawanan dengan jarak yang sama dan ukuran yang sama. Terus di sini juga ada linear sketch pattern, itu fungsinya untuk membuat atau menggandakan suatu geometri, tapi dia itu bentuknya lurus ke kanan, atas, bawah, kiri. Terus ada circular pattern juga, itu fungsinya sama seperti linear sketch pattern, kan bedanya adalah bentuknya dia membentuk lingkaran. Terus di sini ada smart dimension, tentu saja untuk membuat dimensi. Jadi kita bisa membuat dimensi itu atau menentukannya dari smart dimension ini, bisa kita edit di sini. Terus kita ke toolbar features. Toolbar features ini terdapat yang pertama ada extruded boss, itu untuk membuat bendanya itu mempunyai ketebalan. Jadi kita bisa menebalkan benda tersebut di sini atau menambahkan. Terus di sini juga ada revolve boss. Revolve boss itu fungsinya untuk membuat silindris di sekitar benda yang tadi, namun dia terhadap satu garis acuan. Terus di sini ada sweep boss. Sweep boss ini fungsinya untuk membuat lingkaran juga berbentuk silindris, sama biasanya itu dipakai untuk pekerjaan perpipaan. Namun dia juga berbentuk sketch terlebih dahulu, berbentuk seperti gelang. Terus ada lofted boss. Lofted boss ini fungsinya untuk membuat sama seperti tadi. Jadi dia itu misalkan bawahnya bentuknya kotak, atasnya bulat, itu dia bisa ntar melingkari dari sketsa yang tadi. Terus sini bawahnya ada boundary boss, ada extruded cut untuk memotong di bagian tengah. Namun kita harus membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi dia juga bisa untuk melubangi, sama seperti hole wizard, namun dia fungsi hanya untuk melubangi saja. Terus revolve cut itu fungsinya dia untuk memotong juga, namun dia memotongnya di pinggir. Terus ini ada sweep cut untuk memotong dari yang tadi benda yang sweep boss juga bisa. Lofted boss sama seperti lofted cut, namun beda dia adalah memotong. Boundary cut juga sama, dia untuk fungsi untuk memotong. Di sini ada fillet. Fillet itu untuk memperhalus bagian ujung-ujung benda yang tadi bentuknya tajam menjadi halus. Tapi yang fillet ini bentuknya itu adalah radius. Kalau chamfer itu bentuknya adalah seperti garis lurus biasa. Linear pattern sama seperti yang tadi. Terus rib, fungsinya untuk membuat sirip. Terus kita selanjutnya lanjut ke weldment. Sebelum membuat weldment, kita harus membuat 3D sketch terlebih dahulu, bentuknya seperti apa, lalu kita masuk ke structural member. Structural member ini fungsinya di sini untuk memberi bahannya itu mau terbuat dari apa dan bentuknya seperti apa. Bisa pipa, bisa tube. Jadi dari sini, dari structural member ini. Terus yang kedua ada trim extend. Trim extend ini fungsinya untuk memperhalus sama seperti yang tadi. Jadi kalau sambungan itu ada yang tidak halus, bisa pakai trim extend ini. Terus extruded boss sama seperti yang tadi. End cap fungsinya untuk menambahkan di bawahnya itu, kalau yang bolong bisa kita tambah atau tambal pakai end cap ini. Gusset fungsinya sama seperti sirip, dia untuk menahan yang mengasih sirip juga. Weld bed ini adalah bagian dari weldmentnya, jadi kita memilih bentuknya itu weld bed dari pengelasan tersebut. Terus di sini ada chamfer sama ya tadi untuk memperhalus juga. Ada extruded cut, hole wizard itu sama. Lanjut kita ke sheet metal. Nah, sebelum kita membuat sheet metal, kita harus membuat
base flanknya dulu. Harus kita membuat base-nya dulu. Namanya juga sheet metal, yaitu lembaran dari besi, lembaran dari logam. Jadi dia harus buat dulu. Seperti misalkan kotak, kita buat, nanti kita tentukan ketebalan dari lembaran tersebutnya itu berapa. Terus di sini ada lofted band sama. Terus di sini ada edge flank. Edge flank ini fungsi untuk menambahkan flank atau menambahkan lembaran tadi, tapi di sini ntar disambungnya itu bentuknya seperti radius, seperti di fillet. Terus ada meter flank. Meter flank ini sama untuk menambahkan flanknya juga. Hem ini sama bentuknya seperti edge flank, namun dia itu radiusnya itu 180 derajat. Jadi nanti dia akan balik ke arah yang berlawanan. Terus di sini ada jog juga sama, dia fungsinya untuk menekuk-nekuk, untuk menambahkan suatu suatu flanknya sama. Terus di sini ada corners. Corners ini fungsinya untuk sama seperti yang tadi ya. Corners itu di dalamnya terdapat fillet and sama chamfer. Terus ada forming tools untuk menonjolkan suatu platnya, jadi ditonjolkan seperti itu. Terus juga di sini ada extruded cut, simple hole, ada fan untuk membuat bolongan-bolongan, nanti bentuknya bisa seperti bolongan pada pelindung kipas. Terus yang selanjutnya kita lanjut ke simulation and motion study. Nah, simulation and motion study sebelumnya kita bikin dulu suatu batangan. Bisa batangan itu kita bikin, habis itu nanti kita apply materialnya mau apa. Habis itu kita features advisor, kita tambahkan bebannya, external loads advisor, ntar kita tambahkan gayanya mau berapa. Terus nanti shell, terus habis itu kita run di study. Nanti kita coba bendanya itu kuat atau tidak. Ntar ada factor of safety-nya juga di dalamnya. Oke. Terus juga ada selain itu kita bisa menambahkan, kita nanti bisa melihat hasilnya itu apakah benda itu aman atau tidak. Terus benda itu akan kita taruh beban di satu sisinya, apakah nanti benda itu bisa menahan dan seberapa lentur benda tersebut. Selanjutnya udah kayaknya itu aja. Jadi sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.